Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi hawli wa iqtisami wa quwwati wa ma liya illa satruhu mutajallila. Fa ya rabbi antallahu hasbi wa quwwati, fa ya rabbi antallahu hasbi wa iddati, alaika i'timadi dhari'an mutawakkila. Amma ba'du. Para hadirin, para teman-teman sekalian yang biasa bergabung di majlis bulanan Majlis Syawarikul Anwar, wabil khusus kepada para habaib kita, Al-Habib Segaf, Al-Habib Hasan, Al-Habib Habibi, dan para habaib yang lain, semoga kita semua selalu dikumpulkan dalam keadaan baik, dalam keadaan tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan, usia, umur untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat anugerah-anugerahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kesempatan untuk menambahkan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua berharap semoga salawat dan salam yang biasa kita panjatkan melalui maulid Nabi setiap kita berkumpul menjadi sebab turunnya barakah Nabi Muhammad SAW dan menjadi penyebab kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para teman-teman sekalian, sudah beberapa minggu atau 1 minggu kurang dan lebih kita melewati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sering para ulama berpesan kepada kita untuk bertanya kepada diri masing-masing, sudah ada perubahan atau belum? Apa kira-kira hasil atau buah dari maulid yang 1 bulan kita jalani, kita ramaikan? Sudah bertambahkah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Sudah bertambahkah salawat bacaan kita di setiap hari kepada Nabi Muhammad SAW? Dan yang paling penting dan paling utama, sudah ada perubahan akhlakkah dalam diri kita setelah 1 bulan melewati ramainya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan harus selalu kita tanyakan kepada diri masing-masing para hadirin sekalian. Sebab peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tidaklah diadakan oleh para ulama kecuali tujuannya untuk itu, memperbaiki kebiasaan kita, menyambungkan kembali teladan Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Kasarnya ya memang baca sholawat tetap berpahala, tapi kasarnya kalau hanya ya Rabbi sholli ala Muhammad terus, ya Nabi salam alaika terus, kita baca di rumah masing-masing itu bisa, Pak. Lantas apa gunanya semarak kemeriahan maulid? Untuk kita belajar meneladani Nabi Muhammad SAW, menguatkan sambungan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, para hadirin sekalian, itu di antara akhlak yang selalu terlihat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan mestinya setiap kita keluar dari setiap perayaan maulid, mestinya akhlak itu kita perbarui lagi, kita perbaiki lagi, yaitu akhlak kerendahan hati. Tawadhu, man tawadha'a rafa'ahullah, kata Rasulullah. Orang yang rendah hati, selalu merasa dirinya di bawah, pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu itu, para bapak, para hadirin sekalian, tidak mengenal kepada siapa, kepada semua, kepada siapapun kita harus tawadhu. Karena setiap makhluk di alam semesta ini punya hubungan sirrut ta'alluq bin Nabi Muhammad SAW. Setiap makhluk pasti punya secuil hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad adalah aslu kulli wujud.
Nabi Muhammad itu adalah asal muasal terciptanya alam semesta ini. Di dalam hadis dinyatakan di dalam hadis qudsi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi, tidak aku ciptakan makhluk dan seisinya ini, kalau bukan karena engkau. Jadi semuanya punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak pantas menyombongkan diri kepada siapapun. Harus selalu rendah hati. Itu buah utama maulid Nabi yang harus kita bawa pulang. Jadi kalau kita bermaulid, 1 bulan lewat musim maulid, tiap hari maulid, tiap minggu maulid, selesai kelar bulan maulid, tapi masih sombong, berarti di mana berkatnya? Di mana efeknya? Itu Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya ketika mencatat prinsip-prinsip orang wali, prinsip yang dipegang teguh oleh para aulia untuk bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, ini pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Syarat pertama, an-nara kullal khalqi khairan minna. Harus melihat siapapun di alam semesta ini lebih baik dari kita. Kita harus melihat diri kita itu selalu di bawah. Kenapa? Karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Pak ibaratkan ngajak-ngajak, ibaratkan kampanye, mengkampanyekan Islam kepada umat. Nabi nggak pakai uang, Nabi nggak pakai kekuatan. Yang dipakai oleh Nabi hanya satu, akhlak. Akhlak Nabi Muhammad itu yang menundukkan orang-orang sombong di zaman dahulu. Kalau udah lewat akhlak, takluk siapapun para hadirin. Nabi Muhammad SAW itu memperlakukan siapa saja selalu dengan cara yang terhormat, nggak pernah meremehkan orang. Bahkan suatu ketika Suhail, salah seorang yang paling keji kalau mencaci Nabi Muhammad SAW, itu kata Sayyidah Ummu Salamah, selepas perang Badar, ra'aina Suhailan aziran fi baiti Rasulillah. Saya melihat Suhail yang paling lancang mencaci Nabi Muhammad itu ditawan di rumahnya Nabi Muhammad sendiri. Dia ditawan kalah perang Badar, orang Mekah nyerang ke Madinah. Yang kalah itu banyak ditawan oleh umat Islam. Di antaranya pencaci maki Nabi Muhammad itu ditahan di rumah Nabi Muhammad. Salah satu sahabat yang paling nggak bisa nahan diri kalau urusan Rasulullah, Sayyidina Umar, itu setelah tahu ada Suhail di rumah Rasulullah, dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li aksir thaniyatih. Wahai Rasulullah, izinkan saya patahkan gigi-giginya itu. Dia dulu lancang kalau mencaci makimu ya Rasul. Biar saya patahkan giginya agar tidak bisa lancar lagi kalau ngomongin engkau. Ini perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW. La umathiru bihi ya Umar, fayumathiru Allahu bi wa in kuntu nabiyyan. Kata Rasulullah, tidak wahai Umar, aku tidak akan menyiksa dia. Aku takut disiksa oleh Allah sekalipun aku Nabi. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Masih khawatir terhadap orang kafir yang mencaci makinya, khawatir kalau Rasulullah menyombongkan diri dengan menyiksa dia, khawatir Allah akan menyiksa Rasulullah. Wa in kuntu nabiyya, sekalipun aku Nabi, kata Rasulullah. Saking selalu menganggap diri itu rendah. Itu di antara akhlak Nabi Muhammad. Di biografinya kata para sahabat, kana la yuhibbu an yatamayyaza baina ashabi. Rasulullah itu paling gak suka menunjuk sendiri. Kalau lagi duduk sama para sahabatnya, Rasulullah pengen terlihat sama. Makanya ketika ditanya oleh para tabi'in, semua sahabat itu jawabannya sama. Kaifa kana Rasulullah? Rasulullah itu seperti apa sih? Jawaban pertama semua sahabat sama. Kana ka ahadina, sama seperti kita. Duduk bareng kita, makan sama kita, enggak ada perbedaan. Bahkan pernah Rasulullah marah ketika Rasulullah datang, para sahabat semua berdiri. Rasulullah marah. Kenapa? Bukan orang yang hormat kepada Nabi itu keliru, tapi itu menunjukkan akhlak kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Rendah hati, Pak. Itu buah maulid kita, gunanya bermaulid.
tujuannya untuk rendah hati, memandang siapapun, orang di sekeliling kita dengan berbagai profesinya, mereka semua adalah hamba Allah. Makanya ini Sahih Sultan Taufik yang sering kita baca bersama, Al-Imam Sayyid Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu ketika selesai belajar, sudah mahir, punya keilmuan besar, izin dakwah kepada orang tuanya. Saya mau khuruf, mau berdakwah ke luar sana. Kata orang tuanya, kamu sebelum berdakwah ada tugas terakhir. Carikan untuk saya siapa saja yang lebih hina dari kamu. Kalau kamu berhasil nanti saya izinkan. Cari keluar dengan semangat. Ketemu pemabuk. Oh, ini biar saya bawa ke rumah. Saya tunjukkan kepada abah, ini lebih buruk dari saya. Tapi mikir lagi. Iya sekarang, kalau dia taubat nanti. Dan sebaliknya kalau saya justru yang akan mabuk. Oh enggak mungkin dia lebih rendah dari saya. Dia mungkin lebih mulia dari saya. Ketemu lagi pelaku dosa ini. Akhirnya sampai ketemu orang kafir. Loh kalau ini jelas ini kafir sama Allah. Kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini jelas lebih rendah. Tapi kalau dipikir lagi, bagaimana kalau besok dia masuk Islam? Dan waliyadzubillah, bagaimana kalau iman saya besok dicabut? Enggak berani lagi untuk menyombongkan diri. Sampai akhirnya ketemu anjing. Oh kalau ini hewan, ini binatang, najis pula, pasti lebih rendah dari saya. Tapi dia mikir lagi, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, iya kalau saya selamat nanti, kalau saya masuk surga saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya masuk neraka, akhirnya pulang merasa gagal. Wahai abah, saya gagal, saya nggak jadi dakwah karena tugas terakhir saya tidak lulus. Saya tidak mendapatkan siapa-siapa yang lebih hina dari saya. Kata abahnya, al-an ya waladi, sekarang wahai anakku kamu saya izinkan berdakwah. Berarti itu ujiannya, harus rendah hati. Makanya dari sejak dahulu warisan utama Nabi Muhammad SAW itu, para hadirin sekalian, para teman-teman, adalah sikap yang luhur ditunjukkan oleh para sahabat, oleh para keluarganya. Itu di zaman Rasulullah setelah wafat, para tabi'in itu, orang Islam yang hidup di masa sahabat, kalau pengen nanya hukum agama, kadang sampai harus capek, Pak. Kenapa? Karena semua sahabat merasa diri mereka nggak tahu apa-apa. Datang kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini bagaimana hukumnya? Kata Abu Hurairah, kamu lebih baik datang ke Abdullah bin Umar, dia lebih tahu daripada saya. Datang ke Abdullah bin Umar, setelah datang, wahai Abdullah bin Umar, ini bagaimana hukumnya? Oh kamu lebih baik datang ke Ibn Abbas, dia lebih tahu dari saya. Setelah datang Abdullah bin Abbas, diusir lagi, kamu lebih baik datang ke Abu Hurairah, dia lebih tahu dari saya. Putar Pak sampai balik lagi ke orang yang pertama. Semuanya berebut berkata dia lebih baik, dia lebih pandai. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Makanya itu diantara sebagian riwayat menyatakan Sayyidina Ja'far as-Sadiq atau Sayyidina Ali Zainal Abidin, mabainahuma di antara keduanya, itu ketika pernah diludahi oleh orang, ludahnya kena langsung di dahinya. Taruhlah orang berdahak, buang kotoran dari mulutnya, langsung diluapkan ke wajah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa dia bilang? Saya dengar dari abah saya dengar dari datuk saya bahwa katanya busokal mukmin syifa, bahwa katanya ludahnya orang muslim itu bisa jadi obat. Maka ludah kamu ini biar tak saya anggap obat, dilumurkan ke seluruh wajahnya. Itu bukan dibuat-buat para hadirin, memang akhlaknya demikian, kerendahan hatinya demikian. Makanya kita itu kalau dengar cerita para salaf bagaimana kerendahan hati mereka, itu kadang bulu badan kita itu harus merinding. Kita kok yang banyak dosa kok nggak pernah merasa hina gitu. Masih biasa saja merasa lebih baik dari orang lain. Itu di zaman dahulu para salaf, di antara para aulia itu ada yang bertahun-tahun nggak pernah lihat langit, nunduk terus, sampai sama anak-anak kecil dipanggil siapa? Dipanggil rajul a'ma, ini si buta. Dikira buta Pak, kenapa? Nggak pernah ngangkat kepala. Dia malu ketika ditanya kenapa nggak pernah lihat langit. Mundu araftu nafsi
Ma raaitu sama, sejak aku tahu diriku, aku nggak berani lihat langit. Setelah aku tahu aib-aibku, aku nggak berani lagi lihat langit. Ada sebagian di antara para ulama salaf, di antara dari mereka itu saking tawaduknya, itu kalau ada musibah para hadirin nggak berani keluar rumah. Kenapa? Karena setiap ada musibah, setiap ada bala turun, dia merasa itu gara-gara dia. Ada musim peceklik, ada musim panas berkepanjangan, ada bencana, gempa misalnya, nggak keluar rumah Pak. Kenapa? Saya malu kalau keluar rumah. Gempa kemarin itu kan gara-gara saya. Masa saya pede keluar rumah? Nggak berani keluar rumah. Kenapa? Setiap ada ujian turun kepada umat, dia merasa salahnya dia sendiri, dosanya dia sendiri. Itu akhlak yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh karena itulah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah melebihi semua makhluknya, semua para nabi. Makanya ketika disaring para hadirin di antara semua rasul yang 25, siapa yang paling mulia? Ulama bersepakat ada 5 orang yang paling mulia yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi siapa mereka? Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ketika disaring lagi dari 5 ini, siapa yang lebih mulia? 2 Rasul, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dibanding-bandingkan lagi oleh para ulama berdasarkan dalil bukti-bukti, semua menyatakan Nabi Muhammad lebih mulia, unggul, satu di atas dari segala-galanya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling merendahkan dirinya, merasa paling rendah, sekalipun dirinya mulia, sekalipun paling mulia. Ketika ditanya oleh para sahabat, man anta, hadithna an nafsik ya Rasulullah, coba ceritakan kepada kami ya wahai Rasulullah, engkau itu berasal dari mana? Rasulullah bisa saja menjawab, saya berasal dari keturunan orang-orang mulia. Saya ini berasal dari Nabi dan Rasul yang paling mulia, bisa saja. Tapi jawaban Nabi Muhammad itu, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini berasal dari mana? Berasal dari berkah doanya datuk saya Nabi Ibrahim. Kalau bukan gara-gara doanya Nabi Ibrahim, saya bukan apa-apa. Nabi Ibrahim itu dulu berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang mulia yang berbakti kepadamu. Itu doanya Nabi Ibrahim. Berkat doa itu, kata Nabi Muhammad, saya seperti ini. Kalau bukan karena doa itu, saya bukan siapa-siapa. Padahal Nabi Ibrahim jadi mulia gara-gara tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum sanggup memiliki akhlak seindah itu, sebagus itu para hadirin sekalian, paling tidak usahakanlah kita untuk mencintai orang-orang yang seperti itu. Cinta mendengar cerita-cerita para salaf, cinta mendengar cerita kaum sholihin, karena hubungan dengan mereka itu yang menentukan kita ini beruntung atau tidak. Makanya iblis itu dulu tiap hari ketemu sama Nabi Adam, ketemu tiap hari sama Nabi Adam. Tapi apa bedanya iblis dan malaikat? Kok malaikat bisa beriman? Iblis gak beriman kepada Nabi Adam, karena kata para ulama, iblis nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk melihat cahaya Nabi di dahinya Nabi Adam. Makanya sampai penyair menyatakan, lau absara syaitanu tal'ata nurihi lakana awwala man sajad. Andai setan dikasih kesempatan oleh Allah melihat pancaran cahaya Nabi Muhammad di kening Nabi Adam, niscaya setan akan menjadi orang pertama yang sujud ke Nabi Adam. Makanya hanya orang beruntung yang seperti itu, yang bisa melihat cahaya Nabi Muhammad SAW dari sekian makhluknya. Kalau sudah tersambung dengan cahaya tersebut, Pak, dunia ini gak ada artinya. Kalau sudah punya rasa cinta seperti itu, apalah arti dunia? Sayyidina Thauban, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah menjadi pembantunya Nabi, ngabdi kepada Nabi. Itu Sayyidina Thauban suatu ketika datang kepada Rasulullah, wa nahila jismu wa taghayyara launuhu, kata sahabat yang menceritakan, itu kurus badannya sampai mukanya ini warnanya berubah, pucat pasi.
Wa yura ala wajhi asarul huzn. Di wajahnya itu kayak orang sedang berduka, sedih. Nabi bertanya, "Ma bika ya Thauban? Ada apa denganmu wahai Thauban? Kok seperti itu? Ma alladhi ghayyara launak? Apa yang membuat wajahmu jadi pucat seperti itu?" Kata Thauban, "Ma bi min durrin ya Rasulullah wala wajah." Wahai Nabi, saya enggak apa-apa. Saya enggak sakit wahai Nabi, saya sehat. Walakinni ishtaqtu ilaika. Saya hanya merindukanmu. Itu kalau sudah lihat akhlaknya Nabi yang seperti itu, Pak, udah nggak mungkin nggak cinta. Makanya Abu Jahal sendiri itu hanya karena kesombongannya dia memilih kafir. Abu Jahal sendiri itu pernah bilang selepas berjumpa dengan Nabi, "Wallahi innahu nabi." Kata Abu Jahal, "Demi Allah ini nggak mungkin nggak Nabi ini. Akhlaknya seperti itu, nggak mungkin bukan Nabi." Saya tahu betul itu Muhammad sebetulnya Nabi, tapi saya memilih tidak percaya karena kalau saya mengimani Muhammad, maka berarti saya mengimani Bani Hashim lebih mulia daripada Bani Abdi Syams. Saya nggak mau ras saya jadi kalah sama rasnya Bani Hashim gara-gara Muhammad. Makanya memilih kafir, tapi mengakui para hadirin. Thauban itu bilang kepada Rasulullah, "Walakinni ishtaqtu ilaika ya Rasulullah." Saya hanya rindu kepadamu ya Rasulullah. Wastauhashtu katsira. Sumpah ya Nabi kalau nggak ketemu kau. Tsumma tadzakkartul akhirah. Kemudian saya membayangkan akhirat. Fa akhafu an la araka hunak. Saya ketakutan Nabi. Kalau saya teringat akhirat, saya merinding, was-was, enggak tenang. Kenapa? Khawatir enggak bisa melihat engkau nanti di sana. Ini di dunia saya sudah bisa melihatmu, tapi saya takut gimana nanti di akhirat kalau enggak lihat. Nah, pertanyaannya para hadirin sekalian, dari hadis Thauban di antaranya, kapan kita pernah sumpah takut enggak ketemu Nabi? Kalau sumpah karena hutang kan sering, Pak. Ini saya lagi minjem uang, sama yang minjemin dibilang temponya bulan depan ya tanggal 3. Belum dipakai uangnya udah was-was. Wah, gimana kalau tanggal 3 saya enggak dapat uang buat bayar. Yang bikin sumpah kita itu. Kapan kita sumpah? Kalau saya enggak ketemu Rasulullah gimana ya? Itu Sayyidina Thauban ketakutan dengan itu. Saya membayangkan akhirat ya Rasul, saya takut gak melihatmu. Karena saya yakin, araftu annaku turfa'u ma'an nabiyyin. Saya yakin engkau kalau di akhirat pasti duduknya gak mungkin sama saya. Duduknya ya selevelnya sama Ibrahim, Musa, Isa. Duduknya pasti kasarnya ya nongkrongnya tetap sama para nabi. Orang pemimpinnya para nabi, masa mau duduk sama orang kayak saya, kata Sayyidina Thauban. Ya duduknya sama para nabi, para rasul yang lain. Dan saya sekalipun masuk surga, saya yakin tempat saya pasti jauh di bawahmu ya Rasul. Terus gimana cara ketemunya? Itu yang bikin was-was, yang bikin sumpah. Apalagi kalau saya masuk neraka, tambah nggak ketemu lagi. Masuk surga saja udah beda level, saya khawatir nggak ketemu. Makanya gara-gara itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat inna Umay yuti'illah wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Orang yang patuh sama Allah dan Rasulnya pasti akan dikumpulkan dengan para nabi. Itu kebaikan dari Allah untuk peristiwa Thauban yang membuat para ulama senang semua. Alhamdulillah, gara-gara Thauban berarti kita masih ada harapan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak turun ayat itu, Pak, secara logika saja mana bisa ketemu sama Nabi sekalipun masuk surga. Nabi level surganya nggak mungkin sama dengan kita. Gimana cara jumpanya? Nah, yang membuat mereka bisa mencintai Nabi Muhammad seperti itu karena tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tawaduk luar biasa. Akhirnya sahabat rela, nyawa dikasih sama Nabi Muhammad itu rela. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika disiksa oleh orang kafir, dicambuk, dilukai badannya, yang keluar dari lisannya hanya satu, "Wah Muhammad, ya Rasul, saya bangga dilukai demi kau." Itu yang keluar dari lisannya. Makanya orang kafir sampai bilang, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan aktsar ashadda mimma kana ashabu Muhammad yuhibbu Muhammadan." Saya nggak pernah lihat orang cinta sama orang melebihi sahabatnya Muhammad cinta sama Muhammad, kata orang kafir.
Itu orang Yahudi dulu sampai mencaci Nabi Muhammad, nggak nemu celah Pak. Orangnya baik, tampan. Apanya yang mau dihina? Mereka bilang, oh Muhammad itu cuma modal telinga. Maksudnya modal telinga, dia itu dapat simpati dari orang-orang karena dia senang dengerin curhatan orang. Memang kebiasaan Nabi, habis sholat ditanya satu-satu sahabatnya, kadang ada yang cerita ngeluhkan pertaniannya, didengerin sama Nabi satu-satu. Nah, oleh orang Yahudi itu dihina. Muhammad itu disukai orang karena dia suka dengerin omongan orang, rajin dengerin omongan orang, modal telinga kata orang kafir. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul udhunu khairin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, katakan Muhammad, kalaupun kamu modal telinga, telingamu itu telinga kebaikan. Kenapa disebut telinga kebaikan? Karena selalu merendah ketika berbicara kepada orang lain. Nabi Muhammad itu kalau ngobrol sama orang Pak, nggak pernah membiarkan orang mendekat ke telinganya. Pasti Nabi Muhammad yang memelingkan badannya. Kenapa? Tawadhu. Akhlak yang seperti itu yang membuat orang-orang seperti kita itu bisa mabuk, bisa jatuh cinta. Dan itu diwariskan, bukan hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika wafat, itu Sayyidina Umar sampai hilang pikirannya, kesadarannya. Bawa aklu sampai nggak sadar, sampai bilang, wallahi la darabtu man qala anna Muhammadan mat. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, saya akan tebas leher orang yang bilang Muhammad wafat. Kenapa? Nggak sadar pikirannya. Wa minhum man uqid, kata sahabat yang lain, saya melihat ketika Rasulullah wafat, ada sebagian sahabat yang lumpuh seketika, nggak bisa gerak badannya. Ada yang bisu seketika. Kenapa? Berpisah dengan keindahan Nabi Muhammad SAW itu adalah hal paling berat. Nah, kita ini yang nggak hidup di zaman Nabi, nggak dapat kemuliaan mata kita untuk memandang Nabi, kok ya tahan-tahan saja gitu, senang-senang aja dengan kenikmatan dunia, nggak pernah sedih mikirin kapan saya bisa mimpi Rasulullah. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, tiap naik ke mimbar pasti nangis. Kenapa? Karena teringat dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Hasan Basri, tiap dekat sama mimbar pasti bilang, inna jid'an faraka Rasulullah bi amtarin wala yutiqul firak. Dulu pelepah kurma berpisah beberapa meter dari Rasulullah, kok udah enggak sanggup. Padahal cuma beberapa meter. Fama baluna, kita ini kok bisa? Faraqanal ayyam wal azman wal qurun. Kita ini berpisah sama Rasulullah bukan hanya jarak, masa berabad-abad. Fama baluna nutiqu hadzal firaq. Kok bisa tahan dengan perpisahan ini? Pelepah kurma saja enggak tahan dulu pisah sama Rasulullah beberapa meter. Kita ini manusia apa? Kok tahan-tahan saja? Ketawa-ketawa saja. Enggak pernah lihat Nabi Muhammad. Ketawa-ketawa saja. Makanya para ulama itu yang sudah merasakan, menikmati kehadiran Nabi Muhammad SAW, seperti yang lazim didatangi misalnya. Kalau sekali nggak lihat Nabi Muhammad, Pak, hancur hidupnya. Kita ini hancur hidup gara-gara apa sih? Diomongin orang, dijahatin orang, dikhianatin orang. Siapa mereka? Gitu. Kata Habib Umar bin Habib, akhrij kullu ma fi qalbik. Keluarkan semua yang ada di hatimu itu. Nggak ada yang pantas. Yang pantas ada di hati kita itu hanya Nabi Muhammad dan segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Yang nggak berkaitan sama Nabi Muhammad, malak hajib, kata Habib Umar, kamu nggak butuh itu. Yang nggak ada kaitannya sama Nabi Muhammad itu keluarkan semua, karena kamu nggak butuh itu. Yang kita butuhkan itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Para ulama kita, para hadirin sekalian, itu ketika menyaksikan cahaya Nabi Muhammad, bukan hanya langsung kepada Rasulullah, di antara pewaris-pewarisnya, mereka ketika berpisah itu juga nggak kuat. Kenapa? Karena melihat akhlak warisan Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Imam As-Subuki ketika datang ke tempatnya Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi udah wafat. Beliau hanya mencari bekas telapak kakinya. Telapak kakinya diulus-uluskan tutupnya. Ini kakinya Imam Nawawi, kakinya orang yang ahli ibadah. Ini gak usah jauh-jauh ke zaman dulu.
zaman kemarin. Ini saya kenal dengan seorang ulama yang kebetulan tinggal di Pasuruan, di Mempojajak, Syekh Sami Al-Bukhari. Pernah hadir di majelis kita. Berguru tersambung langsung kepada Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani. Hidup tiap hari melihat langsung akhlaknya Habib Abu Bakar. Cinta luar biasa sama gurunya. Kenapa? Akhlak gurunya itu Pak. Habib Abu Bakar Al-Masyhur termasuk orang yang mewarisi akhlak Nabi Muhammad. Itu banyak yang menceritakan. Habib Ali Al-Jufri itu menceritakan, saya beberapa kali dahulu kalau safar dakwah dengan guru saya Habib Abu Bakar Masyhur, itu seringkali saya keheranan. Kok tiba-tiba waktu pagi baju-baju saya sudah ada yang nyetrika. Saya baru sadar setelah Habib berpisah, enggak keluar lagi dengan Habib Abu Bakar, saya baru sadar ternyata yang melakukan itu selama ini adalah Habib Abu Bakar. Tiap muridnya apalagi istirahat tidur, dicari baju-bajunya, disetrikain. Itu akhlak. Syekhuna Khalil ketika muridnya Mbah Hasyim Asy'ari datang dari Mekah, itu sowan, gurunya sowan. Ke muridnya, izinkan saya nyantri di sini. Akhlak itu Pak. Akhlak yang seperti itu yang bikin orang-orang kotor seperti kita masih mendapat kemungkinan rasa cinta, kehausan. Itu Syekh Sami karena tahu akhlaknya Habib Abu Bakar. Gurunya wafat, beliau nggak bisa hadir, sakit langsung. Sakit sampai bilang kepada salah satu santrinya, saya berharap saya cepat mati aja. Itu di hari-hari berkabungnya, di masa-masa berkabungnya, di masa-masa beberapa hari setelah wafatnya Habib Abu Bakar Al-Masyhur, itu Syekh Sami sampai berharap, atmanna rabbi yumawwitni, saya berharap mati aja. Gak betah hidup berpisah sama Habib Abu Bakar Masyhur. Nah, itu yang kita cari. Kalau kita sudah merasakan cinta yang seperti itu, kita mau melakukan, bersikap, bertindak, berperilaku yang menyelisihi orang yang kita cintai itu nggak bisa. Masa iya saya yang secinta ini sama Rasulullah, kok bisa saya sombong ngomongin orang? Malu yang mau melanggar. Modalnya cinta dulu. Kalau udah nggak tersambung hatinya, nggak connect kepada Nabi Muhammad SAW, siang salaman ala dunia, semuanya dah mau melakukan apa saja udah nggak malu. Mau zina, mau sama siapa, orang nggak ada yang lihat. Tinggal kunci kamar, mau malu sama siapa? Mau mabok, kunci kamar, tetangga nggak ada yang tahu. Mau malu sama siapa? Semua maksiat bisa kita lakukan. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak punya rasa malu, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu seringkali kaifa af'alu dzalika, seringkali berkata kalau dihadapkan dengan situasi yang buruk, kaifa af'alu dzalika wa ana sahibu Rasulillah. Itu statementnya. Kata para sahabat, nggak mungkin saya lakuin ini, saya kan sahabat Nabi. Malu sama Nabi kalau saya lakuin ini. Sehingga itu yang membuat mereka mampu menahan diri dari perbuatan buruk. Nah, kita kenapa nggak mampu menahan diri? Kadang belum remnya para hadirin. Udah nggak ada kendalinya sama sekali. Ada lihat hal sedikit aja di orang, udah gatel mulutnya buat nggak ngomongin. Pasti udah dilahap habis tuh. Ada tetangga yang berbuat macam-macam aneh-aneh, langsung besoknya nongkrong. Iya, saya dengar juga kemarin. Diomongin, kenapa? Kenapa nggak ada remnya mulut kita? Karena kita nggak punya malu kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kata Rasulullah, fawailun tsumma wailun tsumma wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Orang yang paling celaka di atas celaka itu orang yang nggak bisa lihat Nabi. Kalau udah nggak bisa lihat Nabi Muhammad SAW, mau apa? Itu orang yang terlalu terbuai dengan duniawi seperti kita. Kadang lihat akhlaknya para ulama yang meneladani Nabi Muhammad aja nggak tersentuh kan? Lihat para ulama perilakunya yang elok dilihat, nggak bergetar hatinya, biasa aja. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu penuh dengan duniawi, sudah terlalu sibuk dengan perhatian manusia, pengen disukai orang, pengen bener di mata orang, itu aja yang jadi obsesinya. Sudah lupa bagaimana cara benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita kehilangan itu para hadirin. Ini sekalian sekarang kita ini setelah bulan Maulid merefleksikan diri, introspeksi diri. Bagaimana caranya bulan Maulid bisa ada buahnya bagi kita. Keluar dari Maulid tambah rasa malu kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad menyatakan di dalam hadisnya, ya turadu alayya a'maluku, semua perbuatan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Makanya kalau lagi buat dosa, minimal malu-malu lah. Harus punya rasa terbakar hatinya. Kenapa? Harus sadar yang saya lakukan sekarang ini kan dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kalau sudah gak cinta kepada Nabi, yang gak peduli. Mau dibilang, mau sadar kita tahu Nabi Muhammad lihat, gak bergeming hatinya. Kenapa? Ya karena udah gak cinta. Sedangkan kalau udah gak cinta sama Nabi Muhammad SAW, mau cari keberuntungan di mana lagi? Di mana lagi mencari keberuntungan? Imam Al-Busiri di dalam burdahnya itu bilang, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun tasallu anhu bil hulumi. Kenapa kita ini kok enggak tersambung-sambung sama Nabi? Kok enggak cinta-cinta beneran sama Nabi? Karena kata Imam Busiri, bagaimana mungkin orang yang hanya sibuk sama selimut bisa ngerti Nabi Muhammad? Maksudnya sibuk sama selimut apa? Yang di pikirannya selalu tentang tidur sama hubungan suami istri. Itu aja yang dipikir, nafsu atau tidur. Orang yang seperti itu kata Imam Busiri, gimana bisa ngerti tentang Nabi Muhammad? Nah itu perilaku kita semua, Pak. Itu yang harus kita rubah agar kita bisa mulai ngerti tentang Nabi Muhammad SAW, mulai rindu sama Nabi Muhammad SAW. Itu berapa banyak dari para sholihin, dari para ulama yang selalu setiap saat menangisi Nabi Muhammad SAW, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan kita rindu? Kapan kita berharap menggebu-gebu pengen bermimpi Nabi Muhammad SAW? Itu seperti yang diceritakan. Saya pernah dengar cerita dari cucunya Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, ulama di Mekah. Cucunya itu ada sering ke Madura, Habib Abdullah namanya. Beliau cerita, dulu itu ada seorang murid bilang kepada gurunya, saya pengen ketemu Rasulullah, pengen mimpi. Kata gurunya, datang ke rumah yuk, saya kasih amalannya. Sama gurunya disuruh makan, Pak. Makan kok gereng, makan ikan asin, makan habis banyak. Kata si murid, mana amalannya guru? Ya ini, makan udah habisin. Habis makan, muridnya bilang, maaf guru, ini saya sudah selesai makan. Kok airnya maaf, ada di mana ya? Kata gurunya, memang tidak ada. Nggak ada air malam ini. Oh, nggak mungkin, ini saya haus. Nggak ada, kata gurunya. Kamu mau lihat Nabi kan? Iya, ya udah nggak usah minum. Masuk kamar langsung tidur, baca salawat yang banyak. Itu muridnya gelisah sekali. Mana mungkin saya bisa tidur guru? Tapi sudah niat dari awal, baca salawat sambil tidur. Pagi-pagi bilang sama gurunya, guru saya sudah melaksanakan amalannya, tapi kok nggak mimpi Nabi semalam? Mimpi apa kata gurunya? Mimpi banjir. Saya melihat banjir semalam. Lah iya kata gurunya, kamu semalam itu waktu tidur ngigaumu itu bukan salawat, ngigaumu itu air, gak usah. Kata gurunya, kalau kerinduanmu sudah mampu mengalahkan rasa hausmu, kamu bisa lihat Nabi. Nah itu hanya percontohan kata para ulama. Segala sesuatu yang kita cinta-cintakan di masa hidup ini, kalau kita bisa membuat kecintaan kepada Nabi, mengumpuli kesukaan kita, baru kita bisa lihat Nabi. Ada yang senang misalnya, ada yang suka sama anaknya, sayang sama anaknya, pisah 1 jam sama anaknya, kangen sama anaknya. Kalau sudah bisa merindukan Nabi melebihi anaknya, baru bisa lihat Nabi. Makanya kan cinta kepada Nabi itu harus melebihi semuanya, Pak. Berarti masih sejauh mana keimanan kita ini? Kata Nabi Muhammad di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambayhi. Enggak sempurna imannya kalau belum cinta aku melebihi semuanya, bahkan melebihi dirinya sendiri.
Kalau masih cinta sama istri lebih dari Nabi, cinta anak lebih dari Nabi, belum sempurna imannya. Nah, pertanyaannya, berarti setidak sempurna apa iman kita ini? Yang masih jauh, masih lebih cinta sama ini, sama itu, sama itu. Itu para ulama itu sering mengatakan, nafdika ya Rasulullah biwalidina wa auladina. Wahai Rasul, kami rela tebus engkau, korbankan untuk engkau. Orang tua dan anak saya lebih murah kalau dibandingkan dengan engkau. Kalau masih lebih mahal anak, lebih mahal istri, berarti Nabi Muhammad nomor berapa? Semua ini harus di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, kecintaan kita kepada Nabi itu harus dimulai oleh kita dengan suka meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ketawaduan. Saya nggak panjang-panjang, mungkin di kesempatan malam ini baru selesai bulan Maulid. Teman-teman sekalian, banyak kegiatan dari kemarin-kemarin. Anggap saja ini pembukaan selepas bulan Maulid untuk introspeksi, merefleksikan diri kita sendiri masing-masing agar mampu menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita dapat bisa berkata, ya Rasulullah, nubadiluka syauqan bisyauq. Rasulullah itu dulu bilang, inni ishtaqtu ila ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa saudaramu ya Rasul? Humul ladzina ya'tuna ba'di, mereka datang setelahku. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, wa yarawni, mereka enggak lihat aku. Rasul menyatakan kerinduan kepada siapa? Kepada orang seperti kita. Enggak hidup di masa Nabi, tapi kita iman kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, kapan kita pantas berkata nubadiluka ya Rasulullah syauqan bisyauq. Ya Rasul, saya sekarang membalas rindumu dengan rindu yang sama. Kapan kita sanggup mengatakan demikian? Kalau yang di hati kita itu masih uang, jabatan, popularitas, istri, anak, itu yang nomor satu. Giliran sholawat, giliran Nabi Muhammad jarang terbersih di benak kita. Maka para hadirin sekalian, yang terakhir saya mengajak dengan majelis Syawarikul Anwar, kita tiap bulan bisa berkumpul bersama-sama di Kota Lumajang ini. Tujuannya tidak lain untuk membersihkan isi hati kita agar nggak terlalu banyak yang berdesak-desakan di hati kita mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha perlahan-lahan bagaimana caranya di hati kita Nabi Muhammad menjadi yang nomor satu. Dengan itu insya Allah kita pantas mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dong. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mangkong, mereka pertanyaan dari luar tema. Mereka pada seorang talangkong, pada orang bini, iki abad sogi mereka dipun. Mereka apa sabi serake? Sebini mereka sogi. Dan terus anake pakai selake, mereka selake seakan-akan tak diem. Dina laka kakek diengko makin laka kita kotor sangat belenci mereka. Mereka tanah belenci, tapi tak belenci sebini mereka tak tentu. Engki, mereka berarti kok makin pandai belenci, nak berdosa mereka mereka. Nafkah membelanjai istri itu kewajiban suami. Belanja itu sesuai dengan keadaan si wanita. Ada istilah mahar mithil. Jadi dilihat wanitanya dari kalangan mana. Kalau wanitanya misalnya ini dari keluarga yang standarnya tiap hari makan daging, maka wajib suaminya ngasih makan daging tiap hari, jangan kasih kotas ya. Tergantung standarnya. Kalau istri saya ini dari keluarganya sederhana, tiap hari hanya makan tahu tempe, kewajibannya di situ. Sekedar tahu tempe nggak wajib melebihi itu. Tapi kalau ada nikah sama anaknya bupati,
Anaknya bupati makannya tiap hari, ada yang makan steak, ada yang makan ini, ada yang makan itu. Kewajiban nafkahnya seperti itu juga, kecuali nafkah itu bisa gugur kalau istrinya meridhoi. Jadi istrinya bilang, saya tidak menuntut lagi urusan nafkah, saya rela, maka nggak wajib. Tapi selama istri masih meminta, maka tiap hari kalaupun lagi nggak pakai uang suami, itu terhitung hutang, Pak. Jadi ada misalnya hari Senin lagi nggak pegang uang suaminya, bilang sama istrinya, "Dek, kamu ada uang?" "Ada, Mas." "Ya udah, pakai dulu buat belanja sana." Itu hutang, nggak bisa istilahnya, namanya bersama, hidup bersama, harus suka dan duka bersama. Nggak bisa, nafkah itu tanggung jawab suami. Andai kan istrinya nuntut, kalau nggak nuntut ya nggak apa-apa, Pak. Istrinya biasa ya nggak apa-apa, rela. Tapi andai kan istrinya nuntut, setiap uang yang dia keluarkan mau dianggap hutang, itu boleh istrinya menagih. "Pak, kemarin saya belanja pakai uang saya pengen telur, kemarin saya pakai uang saya, diganti." Wajib ganti, Pak. Jadi tergantung, tapi kalau sudah menggugurkan, merelakan, maka sudah selesai. Itu yang terjadi seperti yang dialami oleh Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi. Siti Khadijah itu nggak pernah menuntut apapun. Beliau kaya raya, bahkan semua kebutuhan dakwah Nabi dimodalin oleh Siti Khadijah. Dan ada terkadang yang perlu dipahami juga, dijelaskan, kalau istri kaya, suaminya di bawahnya, itu sebetulnya nggak baik, Pak, kecuali kalau istrinya memang solehah. Kenapa? Karena nggak sekufu, nggak kafah. Rentan di kemudian hari kalau terjadi selisih paham, suaminya akan direndahkan. "Oh, kaki orang modal kato dan nanya sendiri." Mentang akhirnya seperti itu. "Oh, mau dari awal aja segini, Tina Mas tak apa-apa, Mas. Enggak beda saya masih beda, Mas. Sebini sok kita saya masih beda. Wes tak usah karuan abini engkau kabar nerima apa adanya. Dah ada Mbak. Pas kita mau beda tokar didinya sebini akhirnya tak teman bagi apa kata Roma. Perak modal kambi ban sarung. Nah, tak baik kecuali lah karena solehah umku kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu punya kambing banyak. Suatu ketika Rasulullah lagi menggembala kambingnya. Beda orang yang ngetawain, "Bu, lebur Muhammad, tinggi banyak." Dikasih masih dia buin, "Ayo aja buka harta." Lebur kan dia buin. "Ayo masuk Islam." Ya, kalah kita kaki. Kalah itu dia kaki. Apoloan kambingnya. Ulang, Siti Khadijah tak tanya di Mambi. Kenapa? Karena orang bini solehah, ciri-cirinya itu kalau dia lebih kaya dari suaminya, dia tidak akan membuat suaminya merasa rendah gara-gara hartanya. Itu ciri-cirinya. Jadi mungkin suka rela sedikit secara fikih tidak apa-apa. Tapi kalau wanitanya bukan orang yang sangat solehah, lebih baik Nabi orang yang lebih soki. Ya, orang lebih soleh. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من جرارين أوصف المحمدية يهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعمد الغافرة وعلى باب عزته تحجر حلقة وشاها من الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقك أسير شرك لأهل بجادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حجرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أجوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن رعايتك، وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من الموجهين، ولهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وكنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين نقبل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سال، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره، وعم البركة وشرف بديته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم غربة المكروبين واغفر المدينين واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. سر الفاتحة.